puasa karena pada hari ini puji Tuhan langit cerah. Jadi biasanya kalau pagi itu mendung, kadang-kadang hujan. Hari ini cerah menyambut adik-adik dari SMP 1, kemudian SMP 3, SD 2 dan SD 3. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Ibu dan juga adik-adik semua di SMA Negeri 3 Bengkayang. Mungkin ada yang baru pertama datang ke sini, angkat tangannya. Iya. Jadi kan biasanya hanya dengar tuh SMA 3 itu di mana arah mau ke Singkawang. Seperti bapak-bapak atau ibu juga mungkin ada yang baru pertama ya datang ke sini. Agak lumayan ekstrim Pak Bu. Medan yang harus kami lalui, tapi biasanya bagus untuk otot kaki. Jadi nanti kalau sempat boleh dari ujung sana sampai ke ujung sana ya. Yang terhormat Bapak Ibu pendamping ya, yang sebenarnya juga kepala sekolah kami undang bersama, kemudian Bapak Ibu tim Lalinu dan juga anak-anakku semua para kader, kemudian orang-orang yang di belakang layar sana, dan anak-anakku yang hari ini mendapat kesempatan bersama-sama kita semua untuk mengikuti workshop dan juga pembahasan tentang program Lalinu. Nah tadi malam ada yang cek, ada guru yang cek. Lalinu itu apa kok kayak linu-linu gitu kan ya. Jadi Lalinu itu adalah layanan numerasi dan literasi. Nah, jadi apa background dari latar belakang dari kami mengadakan program yang seperti ini? Mungkin saya boleh cerita sedikit ya. Semoga tidak panjang. Ceritanya, tapi sebelumnya ya saya ingin memperkenalkan diri ya, mungkin tadi agak lupa. Saya Dignarita MPD ya, kepala SMA 3. Jadi besok-besok kalau ketemu atau itu silahkan bisa Pak Ibu, kalau anak-anak di sini biasa manggil saya Distina seperti itu, karena latar belakang pendidikan saya adalah pendidikan bahasa Inggris. Jadi saya ditugaskan di sini oleh pemerintah sejak tahun 2020. Kemudian di tahun itu juga kita, kalau tidak salah, kita ikut lomba. Kita berusaha ikut lomba, ini kepala perpustakaan saya, dan mungkin perlu diketahui juga bersama cikal bakal adalah Lalinu itu adalah bahwa Bu Tati Misati ini adalah kepala perpus yang pada saat itu mengatakan, Miss, kami mau ikut lomba perpustakaan 2022. Saya bilang oke, silakan saja, mampu enggak? Kita siap, mampu. Akhirnya kita tim pada saat itu bersama-sama, dan kita bisa mendapat peringkat 1 provinsi di tahun 2023 ya. Jadi pengumuman pada saat itu, dan kemudian kita melaju langsung ke nasional. Nah, jadi di nasional kebetulan yang harus berlaga di sana adalah kapusnya. Jadi saya agak senang nih, tidak perlu berangkat seperti itu. Nah, Ibu Kapus ternyata luar biasa. Sekolah kita mendapatkan juara harapan 2 tingkat nasional, begitu ya Bu ya. Nah dari itu kita diminta oleh provinsi untuk membuat suatu inovasi Pak Bu. Nah inovasinya apa? Nah jadi di sini kami duduk bersama kembali, kami memikirkan apa yang menjadi permasalahan besar di SMA 3 ini ya. Nah, karena sistem zonasi kita tak bisa pilih tebang pilih kan, siapapun yang masuk ke sini kalau dekat ya kita terima aja. Apapun input yang masuk ke kita, intake-nya seperti apapun tetap harus kita terima. Apakah dia pintar, apakah dia itu biasa saja, atau malah yang kurang, tetap kita harus terima berdasarkan dari list yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi. Seperti itu. Dan ternyata
dalam beberapa tahun terakhir ini ada indikasi bahwa anak-anak kita itu dalam menghitung dan juga membaca itu sangat luar biasa tertinggal. Ada kelas 1 SMA yang tidak bisa membaca dengan sangat lancar. Nah, jadi dari melihat hal seperti ini, kita diskusi bersama, ayo kita bergerak. Nah, kalau umpamanya kita tidak bergerak, ini akan terus terjadi, maka yang akan menikmati ketidakbaikan ini itu adalah kita juga, gitu kan. Nah, jadi mungkin sedikit saja kita bisa lihat sama-sama, nanti saya akan sambil berbicara mengenai apa sih La Linu itu, apakah pegel-pegel dan lindu-lindu, ya kita lihat ya. Inilah yang menjadi perhatikan di papan tulis, Ibu sudah menuliskan ya, ada soal mengenai persamaan kuadrat yang akan kita selesaikan dengan cara memfakturial. Jadi kita akan mencari dari permasalahan yang dialami oleh tim saya itulah dikurang 14x dikurang maka program ini 0. Jadi kita harus mencari dua bilangan yang dikalikan hasilnya sama dengan negatif 72. Apakah ada yang tahu? Silakan Sarah, dijawab berapa hasilnya? 7 kali 2. Baik, ini adalah perkalian matriks ordo 2 kali 2 ya. Nah, jadi untuk matriks ordo 2 kali 2 adalah perkalian antara baris dan kolom. Ini sekarang 8 dikali 6 sama dengan berapa? 30. Bukan, 8. Kan sudah hafal perkalian 8? Harusnya ini kan di SD kalian sudah hafal. Iya, jadi kemampuan dasar matematika yang belum matang ya. Jika siswa belum hafal perkalian, bagaimana akan mengajarkan perkalian matriks? Aduh, susah sekali mengikuti pelajaran matematika dengan banyaknya perkalian dan pembagiannya. Nah, inilah dia La Linu. La Linu adalah layanan literasi dan numerasi unik yang merupakan inovasi dari SMA Negeri 3 Bekaya dalam mengatasi lemahnya kemampuan literasi dan numerasi. Tim perpustakaan Cakrawala bekerja sama dengan Dewan Guru Matematika untuk membentuk tim La Linu yang terdiri dari 15 orang guru sebagai kader dan 3 orang guru matematika sebagai guru pendamping. Tim La Linu memberikan layanan literasi dan numerasi kepada murid yang berada dalam kategori dengan kemampuan numerasi di bawah rata-rata. Layanan diberikan setelah pulang sekolah di area lesehan baca dan juga di area belajar perpustakaan Cakrawala SMA Negeri 3 Bekaya dalam bentuk tutor sebaya yang dikontrol langsung oleh guru pendamping. Layanan ini diberikan per kelompok di mana 2 murid sebagai kader mendampingi 6 murid yang berfokus pada peningkatan kemampuan dasar operasi hitung dan materi matrikulasi prasyarat dalam mempelajari materi matematika lanjutan di level SMA. Saya merasa sangat terbantu dengan La Linu sehingga lebih mudah memahami matematika. Trik dan tips berhitung yang diberikan oleh teman sangat mudah dipraktikkan dalam penyelesaian soal. 6 dikali 7 berapa hasilnya? Silakan katakan. Silakan dulu. Ya, 6 kali 7 42. Ada yang tahu jawaban dari matematika? 35, Pak. Layanan ini memperbaiki peningkatan kemampuan numerasi murid. Hal ini terlihat dengan adanya peningkatan kemampuan siswa. Tentu saja ini sangat mempermudah bagi kami untuk melanjutkan maupun meneruskan materi level SMA kepada murid. La Linu memberi layanan prima dengan sepenuh hati agar maju bersama berhasil
Iya, jadi itulah secara singkat kami ingin memperlihatkan supaya nanti ini akan ditiru, ya. Jadi yang adik-adik yang datang hari ini nanti tidak hanya berhenti pada diri sendiri, tapi punya misi, punya tujuan, dan punya tugas untuk menyebarkan apa yang kalian dapat pada hari ini. Ya, namanya workshop berarti ada yang harus dikerjakan. Apa yang akan dikerjakan? Yaitu mempelajari apa yang sudah kakak kader-kader ini nanti akan ajarkan kepada adik-adik semua. Jadi mari kita berusaha untuk melihat matematika, melihat membaca dan lain sebagainya itu sebagai suatu kegiatan yang menyenangkan. Semoga Lalino tidak hanya berhenti di SMA 3, tapi bisa ada di SMP 1, bisa ada di SMP 3, bisa ada di SD 2, dan ada di SD 3. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Seperti sebutan SMA 3 itu adalah Smart Warriors, yang artinya bahwa kami ini adalah pejuang, ya, yang masih harus bertekun kemudian untuk mencapai apa yang kami idam-idamkan itu, yaitu sebagai generasi yang cerdas, inovatif, dan berprestasi, ya. Itu adalah moto yang ada di SMA 3. Saya rasa itu saja pengantar dari saya. Selamat mengikuti kegiatan ini sampai selesai anak-anakku semua. Semoga kalian pulang dengan membawa sesuatu yang baik bagi kalian sendiri dan juga bagi sekolah. Sekali lagi terima kasih, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Adil Katalino Bacuramin Kasaruga Basengat Kak Jubata. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah. Adik-adik bagaimana, masih semangat? Bagus tadi videonya? Kira-kira 3 atau 5 tahun ke depan mau bergabung bersama kami di sini? Baik, terima kasih. Kita lanjut ya. Acara selanjutnya yaitu penjelasan ringkas program Lalino yang akan disampaikan oleh Ibu Tati Solihati SPD. Kepada Ibu Tati Solihati disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Senang dengarnya karena masih semangat ya. Masih kan? Yang saya hormati Ibu Kepala SMA Negeri 3 Bekayam, Bapak Ibu Pembina Lalino, Bapak Ibu yang mewakili dari sekolah yang kami undang, dan Bapak Ibu pendamping dari SD Negeri 2 Bekayam, Bapak Ibu pendamping dari SD Negeri 3 Bekayam, Bapak Ibu pendamping juga yang dari SMP Negeri 1 Bekayam dan SMP Negeri 3 Bekayam, di mana 4 sekolah ini yang kami ajak untuk bekerja sama. Sudah ada MOU-nya dengan kepala sekolah masing-masing. Baik, terkait dengan Lalino yang sudah Ibu Kepala Sekolah kami sampaikan sebelumnya, kalau di sini saya dipanggil Miss juga ya, sama. Nah, pasti kalau di SD 3 sudah kenal dengan saya nih, Mama Askia. Kita pantun dulu. Ya, setiap bait yang nanti Miss sampaikan harus kasih cakep, gitu ya responnya ya, bisa kan? Kita coba tes ya. Bisa enggak nih? Ya, kita coba dulu. Ya, tes dulu sebelum kita lanjut. Pergi ke pasar membeli nasi. Nah, ketemu tante menjual jamu. Senangnya hari ini
ketemu adik-adik yang sangat ceria di aula ini. Untuk apa? Untuk belajar bersama dalam workshop Lalino, ya, yang sudah dilihat ya. Tepuk tangan kasih apa? Cakep. Nah, nanti kita banyak-banyak ya pantunnya. Baik. Lalino itu seperti yang adik-adik sudah kenal, Bapak Ibu juga sudah mendapat penjelasan dari Ibu Kepala kami bahwa Lalino merupakan singkatan dari apa nak? Cakep. Jadi layanan, ya li-nya literasi, nu-nya numerasi, ya. Ini merupakan inovasi dari sekolah kami berdasarkan selain atas arahan dari provinsi, dinas provinsi, juga merupakan kesadaran dan kepedulian kami terkait kemampuan literasi dan numerasi anak-anak di SMA Negeri 3 Bengkayang ini yang masih tergolong rendah. Kami mengetahuinya berdasarkan data rapor pendidikan tahun 2022 itu hanya sekitar 55,56%. Jadi masih di bawah batas minimum yang harusnya ada pada level SMA. Kemudian lanjut, berikutnya rapor pendidikan di tahun berikutnya itu mengalami penurunan sebanyak 10,01%, ya. Jadi rapor pendidikan itu menurun menjadi untuk kemampuan numerasinya turun menjadi 44,44%. Nah, berdasar itulah Bapak Ibu guru matematika juga sudah melakukan asesmen diagnostik awal, kemudian dari hasil formatif dan tes sumatif, nilai-nilai kemampuan numerasi anak-anak itu khususnya di bidang mata pelajaran matematika itu sangat rendah, hingga adalah kita adakan inovasi Lalino ini. Nah, seperti itu. Sekarang Miss akan bertanya nih pada adik-adik. Kalau ke pasar mau belanja, bawa apa? Bawa duit ya, bawa uang kan? Iya kan? Nah, enggak perlu bawa motor, tapi yang penting itu duit. Duitnya dipakai untuk belanja. Kalau belanja perlu berhitung tidak? Ya, sangat perlu. Dalam kehidupan sehari-hari pun kalian perlu berhitung. Contohnya dari rumah mau ke SMA 3, jamnya sekarang sudah menunjukkan pukul berapa, undangannya jam berapa, Bapak Ibu guru pendampingnya suruh siap jam berapa, perlu dipikirkan jarak tempuhnya, perlu berhitung. Ya, hitung-hitungan kira-kira nanti kecepatan motornya berapa ya Pak Guru, nanti gonceng saya nih. Nah, seperti itu. Jadi operasi hitung dasar matematika itu sangat penting bagi semua jenjang. Bahkan sampai di level universitas pun juga ada kita belajar matematika. Dalam kehidupan sehari-hari pun juga. Ya, khususnya adik-adik yang kalau ke kantin nih, pasti cocok enggak ya kembaliannya dari ibu bapak kantin nih ya, seperti itu kan? Ya, jadi deal ya, sepakat kalau penting belajar matematika? Ya, sepakat. Nah, hal yang melatar belakangi adanya program Lalino ini adalah pertama tadi kemampuan literasi numerasi murid yang masih rendah dari hasil tes dan lainnya. Kemudian kurangnya minat belajar matematika. Nah, di sini kemungkinan disebabkan oleh lost learning ya, pembelajaran yang tertinggal, terdampak pandemi COVID. Kelas berapa kamu pas COVID? Ya, kena kan? Nah, begitu juga untuk di level SMA ini di kelas 11 yang sekarang itu terdampak pandemi, kelas 12 juga. Nah, inilah jadi minat belajar kalau dari rumah begitu sampai di sekolah sudah normal lagi, ini ada penurunan motivasi belajarnya. Nah, seperti itu ya. Tapi ibu yakin, Miss yakin adik-adik di sini semangat nggak kalau misalnya pas guru kelasnya atau guru mapelnya ngajar matematika? Semangat. Yang SMP kok nggak jawab? Ini kayaknya sesuatu ini. Nah, yang SMP gimana? Kalau guru matematikanya masuk kelas kira-kira gimana? Semangat, kurang semangat, atau pengen jamnya cepat berakhir? Oh, semangat.
Bapak Ibu pendampingnya ya. Kita jujur saja ya. Nah, makanya nanti kalian setelah ini akan belajar trik mudah untuk belajar matematika ya. Kemudian, nah ini pasti nih, Miss yakin nih semuanya nih pernah main HP enggak? Punya HP pribadi atau punya mama bapaknya? Ih, keren lalu kamu ya. Saya aja waktu SD belum ada HP. Nah, ya memang belum ada ya, betul. Ya, nah HP-nya itu dipakai untuk belajar, banyak untuk belajar atau banyak untuk yang lain? Jujurnya bagus. Jujur itu karakter yang baik. Tapi setelah ini lihat nih, yang terakhir nih disampaikan. Pemanfaatan gawai yang dimiliki murid itu belum tepat guna yang kamu alami sekarang ini. Jadi mulai hari ini dan seterusnya, besok hari dan selanjutnya gunakan gawai. Gawai itu maksudnya HP-mu. Nah, pakai juga untuk belajar. Jangan banyak TikTok. Nah, TikTok boleh juga, kan refreshing ya. Tapi harus digunakan juga untuk belajar. Siapa yang sering dimarah mama bapaknya banyak main HP? Aduh, kader juga. Aduh. Untungnya kader ini juga belajar matematika ya. Jadi harus diubah ya polanya. Oke, nah itu. Nah ini ya Bapak Ibu sekalian, bahwa program Lalino ini pertama alur kerjanya adalah kami menentukan dulu, karena kami ingin meningkatkan kemampuan literasi numerasi berhitung murid di SMA Negeri 3 Bengkayang ini. Kami menentukan murid sasaran dulu. Caranya dengan berdasarkan hasil tes tadi, hasil analisa bersama dari guru matematika. Sebelumnya saya kenalkan dulu ya Bapak Ibu. Guru matematika SMA 3 Bengkayang ini yang pertama ada Ibu Maksima Melianti yang sebelah sini. Nah, kemudian yang berikutnya ada Ibu Dominika Reni. Nah, ini ada Pak Freddy. Nah, inilah tim Lalino ya, guru-guru yang berjuang bersama untuk meningkatkan kemampuan literasi numerasi. Setelah kami tentukan murid sasarannya, ya, karena harapannya begini Bapak Ibu yang hadir memenuhi undangan kami ini, sebenarnya kami harapkan ada kehadiran Ibu Bapak Kepala Sekolah juga. Berdasar MOU itu kan kita harapannya ada replikasi. Replikasi itu adalah program ini juga berjalan di sekolah-sekolah yang kami undang hari ini. Nah nantinya kadernya akan ada juga di SMP 1, di SMP 3, SD 2, dan SD 3. Nah begitu. Setelah tadi menentukan murid-muridnya siapa, kebetulan yang ini dulu murid sasaran, sekarang menjadi kader. Jadi kami upgrade. Jadi mereka dulu adalah sasaran, tim sasaran Lalino tahun lalu, ada beberapa. Nah sekarang mereka menjadi kader. Nah tahun depan adik-adik kelas yang jadi sasaran juga akan menjadi kader, seperti itu. Nah kita akan upgrade ya, setelahnya kita akan mengupgrade kader Lalino. Ini adalah murid-murid yang kategori kemampuan literasi numerasinya itu yang memadai, sudah di atas KKM lah, seperti itu Bapak Ibu. Kita asah lagi, kami kumpulkan di jam setelah pulang sekolah sebelum ekskul. Nah seperti itu waktu-waktu kami mengupgrade kader Lalino ini. Kemudian setelah itu kami memberikan tips yang mudah dalam operasi hitung dasar matematika, yang mudah nanti akan dijelaskan pada saat workshop dengan adik-adik ya. Kemudian kita juga menumbuhkan dan meningkatkan motivasi belajar murid, karena kalau murid pakai paksa ini memang ya tidak murni dari hatinya. Jadi kami sosialisasi per kelas-kelas, membuat anak-anak itu sadar pentingnya belajar matematika itu, karena program Lalino ini gratis Bapak Ibu. Kami tidak mau biaya, hanya minta mereka hadir saja, kemudian kita ajari melalui kader dan didampingi. Dan pastinya sekolah kami ini memiliki fasilitas di perpustakaan dan juga ada lesehan baca, ruangnya agak luas untuk pelaksanaan pembimbingan program Lalino. Nah ini adalah materi-materi target dasar yang kami ingin untuk anak-anak itu bisa paham
adik-adik yang hadir hari ini memahami ini. Operasi hitung bilangan bulan, ya, ini untuk pengurangan, pertambahan yang gampang caranya, yang nggak pakai mikir berat-berat. Kemudian ada perkalian jari matika, kemudian ada pembagian jari matika, kemudian ada operasi hitung pecahan, perpangkatan, akar, konversi jarak. Konversi jarak ini yang pakai kilometer, hektometer, dekameter, dan milimeter, nanti ke meter berapa, tapi cepat gitu, nggak pakai. Nah, langsung ya. Kemudian ada konversi berat, kilogram, dekagram, dan seterusnya. Nah, ini pelaksanaan program Lalino. Kalau untuk tahun ini, Bapak Ibu adik-adik semuanya, sasaran kami ini kelas 10 semuanya. Karena memang ada tadi yang 5 kali 6 pun tidak tahu. Anda tahu lah itu, kita tidak bisa sebutkan asal sekolahnya, tapi entah bagaimana, ada yang salah mungkin, kebanyakan main HP mungkin, sehingga perkalian yang begitu saja tidak bisa. Jadi semua sasarannya kelas 10 dan beberapa kelas 11. Jadi memang anak-anak yang kemampuannya kurang, nah itu menjadi sasaran. Nah, kegiatannya adalah setelah pulang sekolah dengan durasi 45 menit. Ada jadwalnya, kami buatkan jadwal. Misalnya hari Senin itu kelas 10A, jadi semua kelas 10A di-share-kan lewat WA group. Kemudian kami susul juga ke kelas, kami infokan, kami pastikan merekanya hadir semua di lesehan. Bapak Ibu pendampingnya juga bergiliran, Bapak Ibu. Nah, kalau di SD mungkin bisa guru kelasnya bergiliran. Jadi untuk mewujudkan ini memang perlu kerjasama dan kekompakan. Kalau saling cuek sih ya tidak bisa. Nah, jadi kami harapkan di sekolah Bapak Ibu nanti perlu meningkatkan kerjasama, kolaborasi bersama, sehingga di hari-hari jadwal itu guru pendamping matematikanya itu pasti ada giliran. Misalnya hari Senin 10A itu Pak Freddy, 10B hari Selasanya Bu Reni, dan seterusnya. Saya memantau di lesehan, hanya mantau saja, memastikan kegiatan berjalan seperti itu. Tempatnya di lesehan baca, Bapak Ibu boleh nanti berkeliling di sekolah kami, ya. Kemudian ada ruang belajar perpustakaan. Di perpustakaannya ini ruangannya agak luas dibanding ruang kelas. 9 kali 8 ditambah untuk sudut bacanya juga. Kemudian teknis pelaksanaannya adalah dengan cara kader yang kami libatkan, yang sudah kami upgrade kemampuan dasar matematikanya sesuai triknya. Ini Bapak Ibu yang untuk hari ini orang-orangnya. Kita ada banyak, jadi bergiliran juga. Ini mereka juga kerja bakti ini Bapak Ibu. Jadi memang saling kolaborasi bersama untuk meningkatkan nilai dari rapor pendidikan di sekolah kami. Nah, jadi ada tutor sebaya, modelnya itu dalam bentuk tutor sebaya. Jadi kader nanti akan mendampingi 6 siswa. Nah, jadi 10 kader turun untuk satu kelas. Satu kelas itu terdiri dari 36, jadi 10 kader. Jadi bisa satu orang itu 3 atau 4, seperti itu, menyesuaikan. Kalau kadernya ada yang berhalangan sakit atau izin, maka menyesuaikan nantinya seperti itu. Nah, harapannya program inovasi Lalino ini adalah yang pertama, kami ingin menumbuhkan disiplin positif di bidang literasi dan numerasi. Apa disiplin positifnya? Kalau disiplin kan anak-anak apa disiplin? Nah, tertib, benar, pintar. Apalagi arti disiplin itu? Tertib, apalagi? Coba definisi disiplin. Tertib yang positif, ya kan? Nah, disiplin positif artinya bagaimana kalian itu nanti yang sudah menjadi peserta yang diajarin kakak-kakak kelasnya juga nanti akan menjadi kakak kelas yang mengajari adik kelasnya lagi. Nah, jadi gantian seperti itu, ya. Kemudian ini kami ingin kolaborasi warga sekolah itu menjadi lebih solid. Jadi memang perlu kerjasama yang saya sampaikan tadi, dan ini perlu dibina dan ditumbuhkan Bapak Ibu. Jadi kalau sudah
masing-masing jalurnya, satu ke barat, satu ke timur, selatan, utara, ya susah seperti itu ya. Jadi harapannya nanti kita punya kolaborasi yang kuat dan saling menghargai, menghormati. Kemudian tumbuhnya, nah ini kami harapkan murid-murid ini punya kemampuan untuk memahami lebih dalam lagi. Jangan hanya sampai sebatas trik yang diberikan lalu setelahnya tidak diaplikasikan, bahkan terlupakan. Nah ini yang tidak kita inginkan. Jadi kami inginnya ini berkelanjutan seperti itu, seperti P5 ya, berkelanjutan. Kemudian manfaat yang lainnya adalah ini sebagai inovasi baru, khususnya di sekolah kami, karena ini inovasi dan kami sudah mendapatkan hak cipta ya Bapak Ibu, sudah mendapatkan hak cipta dari Kemendagri. Iya, selama